Baik, ini saya record, tujuannya nanti mungkin bisa kita share di grup agar nanti semua bisa inilah, semua bisa mendengarkan lagi ya yang tidak hadir. Saya share kembali. Baik. Jadi tujuannya gerakan santri sehat atau Yayasan Santri Sehat Indonesia ini adalah agar santri itu sehat. Karena kalau santri sehat, maka santri bisa berpikir, belajar, sehingga itu sangat berguna bagi kita lah nantinya di masa masa yang akan datang. Nah, itu intinya seperti itu. Tidak hanya skabies tentunya, tapi nanti akan ke seluruh aspek santri yang berhubungan dengan sehat. Kita mulai dari skabies, kita kemudian lanjut ke penyakit yang lain, gizi, stunting, dan lain-lain. Tapi kenapa skabies? Sekali lagi, karena belum ada lembaga atau yayasan manapun yang fokus di sini. Maka kita memulainya dari sini, hanya untuk memulainya saja. Kemudian di awal-awal ini tentu yang kita lakukan adalah selain pembentukan ya, pembentukan pengurus, tentu yang kita mulai lakukan adalah rekrutmen relawan, relawan kesehatan, relawan umum maupun relawan pencarian pendanaan gitu. Jadi awal-awal ini yang kita lakukan karena kan ya baru ada yang tunjuk tangan ya. Kita lanjut ya. Nah, karena ini yayasan baru, tentu fokus kita di sini. Kita perlukan relawan, relawan umum dan relawan pencairan dana. Kesehatan karena memang Yasin ini santri sehat, umum karena nanti yang tentu yang ngurusin ya kayak kegiatan-kegiatan kita selama ini gitu yang sudah kita lakukan sebelumnya kan tentu butuh dibantu oleh relawan umum dan relawan pencarian dana karena organisasi tanpa dana tentu tidak jalan gitu ya. Bentar Bapak Ibu, saya cas baterainya. Baik. Selanjutnya untuk mencegah skabies, maka kegiatan yang utama kita lakukan tentunya adalah pencegahan. Satu, penyuluhan dan pelatihan tentang hidup sehat dan bebas skabies, lalu pembikinan buku panduan dan lembar checklist, pembentukan kader tiap pondok atau yayasan yatim piatu dan lain-lain. Ini yang kita lakukan awal. Lalu kemudian pemberian bantuan yang sudah kita lakukan, kita produksi adalah sabun. Lanjut nanti ke sampo, cairan pembersih, handuk, pakaian, alat sholat, kemudian tempat tidur pun kita juga masuk ke sana. Kemudian lampu, karena lampu ini juga menyebabkan skabies. Jadi kalau gelap itu lebih mempercepat gitu, penyebaran. Kemudian sampai di tahap akhirnya nanti khusus skabies adalah kita pembangunan. Kenapa? Karena banyak sekali pondok-pondok itu yang seharusnya diisi satu ruangan, misalkan 20 orang, itu ternyata diisi 50 orang. Sehingga kan terjadi dempet-dempetan, memudahkan untuk penyebaran gitu. Nah, terakhir yang kita lakukan adalah pengobatan. Jadi nanti setelah kita rekrut relawan, kemudian pencegahan, yang terakhir adalah relawan. Yang pengobatan. Pengobatan ini kita akan bikin namanya head call center. Jadi beberapa dokter sudah siap, dia akan kita kasih satu nomor. Jadi siapapun yang ngechat ke nomor itu nanti akan menjawab adalah dokter-dokter ini gantian. Gitu. Kemudian penitipan obat atau salep itu obat dan salep ke pondok pesantren. Obat sementara ini kita beli, tapi ke depan salepnya akan kita apa namanya? Akan kita produksi sendiri gitu. Ke depan akan kita produksi sendiri. Jadi ini seperti itu. Nah, kegiatan di 2023 karena ini memang baru, tentu yang pertama adalah ini ya, 3 ini. Penyuluhan, pemberian bantuan sabun, dan penggalangan dana. Itu yang kita lakukan. Nah, salah satu yang kita lakukan dalam hal penggalangan dana adalah seperti ini. Ini salah satu ya. Jadi
yang sudah kita lakukan di pusat, karena kita kan mesti tes dulu ya, sebelum nanti bisa ditiru di berbagai daerah, tentu kita tes dulu. Yang kita tes adalah gini, selain nanti CSR, kita juga menghubungi 1-2 orang teman yang kira-kira kita pandang mampu. Nah, teman ini nanti dia akan mentransfer ke Yasin, ya. Kegiatannya adalah santri bebas KBS. Nah, Yasin nanti akan memberikan ke donatur itu nama santrinya dan pondoknya. Jadi Yasin nanti akan memberikan laporan. Misalkan Pak Suko gitu, seorang pengusaha, dia ngasih tiap bulannya 5 juta. Artinya nanti 5 juta itu untuk kegiatan untuk sekian santri. Nah, sekian santri itu akan kita sampaikan ke Pak Suko, nama santrinya ini, pondoknya di sini. Nah, kemudian dari yayasan, selain kepada donatur, dia akan ngasihkan sabun dan juga nama donaturnya itu ke santri. Jadi dia akan ngasih sabun dan nama donaturnya itu ke santri. Sehingga santri itu akan mendapatkan nama plus sabun. Ini yang awal-awal karena sabun ya. Gitu. Jadi si santri ini apa yang dilakukan, dia akan mendoakan si donatur tadi. Jadi santri sholat 5 waktu, kemudian baca Al-Quran, kemudian ngaji, hafalan, dan lain-lain, dia akan mendoakan donaturnya. Sehingga donaturnya merasa senang karena didoakan oleh santri, tapi dia juga senang karena sedekah gitu. Sehingga itu yang kita lakukan. Ini selain CSR tentunya ya. Nah, dari mana saja pendapatan kita nanti atau dapatkan dana itu? Yang pertama adalah CSR BUMN. CSR BUMN ini kita sudah mulai, karena CSR BUMN ini kantor pusatnya di Jakarta, tentu kita yang ke sana gitu ya. Ini kita mulai masuk. Kemudian CSR perusahaan asing di Indonesia, ini kita sudah kita lakukan, mulai masukkan proposal. Itu kita kerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia. Kebetulan dia dekat dengan AstraZeneca, sehingga kita masukkan proposal kita ke sana. Nanti ini bisa dipakai untuk seluruh Indonesia. Lalu kemudian perusahaan CSR perusahaan nasional dalam negeri. Nah, CSR perusahaan nasional dalam negeri ini misalkan Jarum, BCA, dan lain-lain ya. Ini kita juga masukkan. Kemudian CSR perusahaan lokal, jadi ini yang tahu Bapak Ibu nanti di daerahnya masing-masing. Oh, ini ada perusahaan di daerahnya, maka bisa masukkan nanti ke daerah yang tersebut. Lalu kita juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah pusat, karena di Kemenak itu ada anggaran tentunya untuk hal seperti ini. Bahkan di daerah juga ada, di APBD itu. Saya kemarin ketika ke salah satu pondok di Jogja, di Gunung Kidul itu, mereka menyampaikan bahwa pernah ada seminar seperti ini untuk KBS tapi dari Kemenak. Cuman hanya seminar, tidak ada tindak lanjut. Nah, kita pinginnya sampai ke action yang bisa menghilangkan lah gitu. Minimal mengurangi sebanyak mungkin gitu ya. Seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya yang berikutnya adalah donasi atau peran serta masyarakat. Inilah yang yang sedang kita lakukan juga. Yang sedang kita lakukan, kita ke Kementerian Sosial untuk ngurus agar mendapatkan donasi dari masyarakat tentunya ya. Kemudian lembaga atau organisasi masyarakat. Misalkan kita bekerja sama dengan katakan Muldoko Center atau dengan Habibie Center, atau kerjasama dengan, karena ini sebentar lagi adalah tahun politik misalkan, kita bisa kerjasama dengan partai mungkin. Sekali lagi ini tidak berpolitik, tapi kita boleh bekerja sama tentunya dengan partai. Tapi tidak boleh kita mengkhususkan, misalkan partai PDI saja atau Golkar saja, itu tidak boleh. Tapi kita bisa kerjasama dengan mereka, seluruh partai. Mereka tentunya keinginannya adalah untuk pencitraan mereka ya. Tapi apapun alasannya, nanti tentunya masyarakat atau santri akan mendapatkan manfaatnya. Gitu. Jadi
yang kita pikir adalah manfaat yang didapatkan oleh santri. Kemudian ke alumni pondok pesantren. Contoh di Bogor ada pondok pesantren namanya Nurul Iman. Santrinya ada 15.000. Tentu alumninya jauh lebih gede dari santri tersebut. Jauh lebih besar. Nah, kalau kita bisa pendekatan ke pondok tersebut, tentunya untuk untuk menyelesaikan skabies ini, kalau dibantu dengan alumni yang jumlahnya lebih banyak daripada santrinya, tentu akan lebih mudah. Kemudian ke mahasiswa dan alumni, karena kebetulan saya dulu sejak mahasiswa aktif di sini, mahasiswa pun bisa kita libatkan gitu ya, maupun alumni-alumni kampus ya. Yang berikutnya adalah swadaya, gerakan dari santri sehat. Artinya kita mencari pendanaan sendiri dari kita sendiri. Kalau yang 10 tadi itu dari luar, tapi kalau ini dari kita sendiri. Yang dari kita sendiri nanti akan kita sampaikan di belakangnya, khusus yang dari kita sendiri. Termasuk diantaranya kita juga mendirikan koperasi. Jadi yayasan ini ada namanya amal usaha. Amal usahanya itu kita bentuklah koperasi sehingga nanti kita bisa usaha bareng-bareng. Kemarin di grup ada yang memimpikan punya air minum Yasin gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan karena kita kerjasama dengan Connect, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, dan bahkan hari ini sekretaris koperasi itu sedang dilatih oleh Connect itu di Surabaya, di Hotel JW Marriott Surabaya sejak hari Selasa sampai nanti hari Jumat gitu. Nah, kita memang berkolaborasi sehingga dan Connect sudah menjanjikan ke kami bahwa nanti koperasi ini setelah ini lagi kita proses ya, hampir selesai, itu nanti mereka akan memberikan modal itu salah satunya dari BPKH. BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji, kemudian dari Pertamina, kemudian dari LPDB. Nah, inilah yang nanti modal ini yang kita pakai untuk amal usaha dari yayasan, sehingga nanti hasilnya selain kita bagi hasil dengan siapa yang melakukan atau pemiliki usaha, kita juga hasilnya kita pakai untuk menjalankan program dari Yasin. Gitu ya. Itu salah satunya koperasi. Ini yang belum dicatat. Kemudian yang lain adalah penjualan buku. Kebetulan pembina-pembina ini memang banyakkan dari PBNU, kemudian juga dari Muhammadiyah. Mereka adalah penulis-penulis buku, sehingga salah satunya juga dari buku, kemudian dari penjualan produk, jasa pendidikan dan pelatihan, dan jasa digital marketing. Nah, jasa digital marketing inilah nanti akan kita jelaskan yang lebih lengkap, sehingga nanti lebih enak gitu ya. Ini sekilas kegiatan awal kita yang dari kemarin nanya, apa sih akan kegiatan kita? Nah, awal adalah ini. Karena sekali lagi yayasan ini adalah yayasan yang masih baru. Sehingga kegiatan kita tentu satu, yang awal ada perekrutan relawan, kemudian pencegahan, kemudian pengobatan. Ini dulu awal ini. Karena kalau kemana-mana nanti malah tidak jalan. Seperti itu. Nah, khusus di penghasilan untuk Yasin ya, artinya pendanaan tapi yang dari kita sendiri, yang dari yayasan sendiri, itu salah satunya adalah kita mendirikanlah koperasi sehingga nanti memiliki produk apapun gitu, produk apapun dari daerah. Contoh, misalkan yang dari Jawa Timur, dari Blitar, di sana banyak telur. Kemudian teman dari katakan Papua ya, ternyata telur itu di Papua harganya mahal dan kita bisa untung. Nah, itu kita bisa saling sinergi melalui koperasi. Sehingga nanti teman-teman bisa menginformasikan, nanti hasilnya kita bagi. Itu contohnya seperti itu. Yang berikutnya yang berikutnya yang tadi ya, dalam rangka mendapatkan penghasilan pribadi tadi, itu yang kemarin juga sudah kita latih di Sukabumi, kita tes di Sukabumi ya. Karena selalu kita sebelum kegiatan kita lempar ke seluruh Indonesia, tentu kita coba dulu. Nah, itu adalah yang kita lakukan adalah dengan cara
gini, kalau kita teman-teman ya, teman-teman semua atau Bapak Ibu semua, kalau kita misalkan mau menggerakkan usaha, amal usaha untuk yayasan ini katakan pertanian gitu, maka berapa modal yang kita butuhkan sangat besar sekali, sangat besar sekali. Oke lah kita bisa ngajak proposal ke Lazismu dan lain-lain, ke Basnas dan lain-lain, tentu lama, tentu sangat lama gitu ya, tentu sangat lama. Ya, saya lanjut ya Pak. Tentu sangat lama, sehingga kita memanfaatkan teknologi. Apa yang kita lakukan berhubungan dengan teknologi. Jadi gini, apa namanya? Tentu Bapak Ibu semua memiliki TikTok, memiliki Instagram, memiliki YouTube. Nah, itulah yang akan kita pakai bersama. Contoh, ya, contoh, misalkan Pak Bintang, gitu, Pak Bintang memiliki TikTok, kita tinggal bikin akun baru lagi. Nanti caranya akan kita ajarin di sini melalui Zoom, atau nanti satu orang sekolahkan di sini, nanti kemudian ngajarin di daerah situ. Nah, TikTok ini kemudian kita saling follow, kemudian setelah saling follow kita jual akunnya, karena ini salah satu perusahaan saya adalah jual beli TikTok ya. Makanya saya sekarang ada TikTok yang followernya 700.000, ada yang 100.000 gitu. Nah, saling follow, kemudian dari hasil saling follow kita jual akunnya, maka itu sudah menghasilkan. Itu menghasilkan dan nanti hasilnya akan kita masukkan ke koperasi. Hanya saling follow. Kemudian yang kedua, kita insya Allah minggu ini aplikasinya sudah jadi. Kalau aplikasi koperasi sudah jadi, dan ini sedang dilatihkan di Surabaya, aplikasinya sudah jadi. Nanti setelah pelatihan minggu depan, walaupun nanti enggak menunggu pelantikan, kita mulai gitu, kita mulai agar sambil latihan dulu. Jadi apa namanya, hasil dari follow itu yang kita jual itu nanti kan dimasukkan ke koperasi, menjadi modal koperasi. Jadi semua punya tabungan di situ, walaupun nilainya beda-beda tentunya ya. Yang kemudian yang kedua, kita juga bikin aplikasi namanya Collab namanya, itu nanti akan berada juga di koperasi itu. Di situ akan ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu semua maupun yang lain. Jadi Bapak Ibu nanti di situ ada pekerjaan, tolong follow ini, maka Bapak Ibu tinggal ngikuti. Nah, siapa yang mengikuti follow itu, maka dia yang dapatkan uang. Tolong like ini. Misalkan ada pesanan like 20.000, maka yang like duluan maka dapat uang. Aplikasinya sudah jadi, tinggal finishing saja. Kalau yang ini, kalau yang untuk koperasi sudah jadi, yang untuk koperasi ya. Nanti akan kita lihatkan aplikasinya di sini ya. Kalau aplikasinya yang koperasi sudah jadi. Tapi koperasinya kan tentu harus ada penghasilannya. Penghasilannya dari mana? Ya tadi, saling follow, kemudian akunnya dijual. Yang kedua adalah di situ ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua kalau hanya memfollow, like, subscribe, selama ini kan sudah melakukan ya. Nah, itulah sumber keuangan dari dalam kita. Karena ini kelebihan kita adalah selain kita mengharapkan CSR dan lain-lain dari pihak luar, kita juga bisa menghasilkan sendiri apa namanya dari kita sendiri gitu. Ini yang makanya kemarin kita minggu yang lalu kita putuskan oke, nanti apa namanya pelantikan di Jogja itu kita lakukan, sekaligus juga pelantikan di seluruh Indonesia, kemudian dilanjutkan pelantikan kota dan lain-lain agar program kita cepat jalan. Baru setelah itu kita keliling ke tiap provinsi, kita keliling. Kalau yang Jawa kemungkinan besar saya akan ikut, kalau yang di luar Jawa tentu nanti yang paling banyak kemungkinan Pak Suko sama Pak Bintang, karena ada agenda hal-hal lain yang saya takutnya tiba-tiba di Kalimantan kemudian dipanggil gitu ya. Nah, itu yang saya nanti mungkin kalau luar Jawa agak sampai minimal 2024 mungkin saya agak jarang lah gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya yang kemarin banyak ditanyakan. Ini kita rekod. Setelah ini silahkan kita tanya jawab. Mungkin sebelum tanya jawab Pak Suko nambahi dulu program ini, termasuk
Untuk pelantikan semula kita jadwalkan tanggal 17, sampai hari ini mertua besannya Pak Jokowi masih belum memberikan kabar. Juga putrinya Hamengkubuwono ya, Hamengkubuwono ke-10, Putri Raja itu yang insya Allah menjadi penerus Raja Jogja itu juga belum memberikan jawaban pas gitu. Jadi sebenarnya kita nunggu jawaban itu saja. Setelah itu kita lakukan. Kalau tempatnya insya Allah sih sudah mengerucut lah di hotel mana gitu ya, sudah mengerucut. Nanti yang lainnya by Zoom. Kira-kira gitu dulu sementara dari kami untuk malam hari ini. Ini sebentar ya. Untuk koperasinya paling kita kasih logonya dulu. Seperti ini ya logonya ya, koperasinya. Namanya adalah kita kasih nama Magnet Rezeki. Karena ini Yayasan Santri Sehat Indonesia, maka kita bentuk koperasi ini, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sehingga nanti sistemnya kita syariah ya bagi hasil, mudharabah, kemudian merubah dan lain-lain. Sistemnya kayak gitu, ini tim lagi dibina di Surabaya. Kemudian aplikasinya kita juga sudah siap. Nanti kita buka dulu ya, sambil tanya jawab kita buka dulu. Ini aplikasinya ini sudah siap dan teman-teman nanti kita siapkan juga aplikasi untuk jual beli sehingga teman-teman punya barang apapun bisa dipasang di aplikasi tersebut. Gitu ya. Sehingga ini kita bisa luar biasa, bahkan kalau nanti kita anggotanya sudah banyak, kita bisa kolaborasi dengan BSI untuk ATM yang khusus koperasi kita. Jadi koperasi kita ini punya ATM sendiri nanti. Minimal di awal-awal bisa seperti Briling, sehingga karena seperti Briling bisa menghasilkan juga bagi Bapak Ibu di daerah, ini bisa menjadi kan gini ya, kita inginnya tuh yayasan kan memang murni sosial, tapi pengelola yayasannya harus juga ada anggaran. Selain anggaran dari luar, kita juga bisa anggaran sendiri. Gitu. Jadi kira-kira semangatnya seperti itulah. Tidak hanya mengharapkan dari luar, tapi juga anggaran sendiri. Dan koperasi ini nanti sudah disampaikan, nanti peresmiannya akan dihadiri Pak Wapres. Gitu ya, karena ini kita kolaborasi dengan Connect. Connect itu Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Connect sendiri sudah selalu diskusi sama kami, saya diskusi dengan deputinya Connect. Itu memang ini akan diresmikan oleh Pak Wapres. Terus untuk permodalannya dibantu, kemudian aplikasinya juga alhamdulillah aplikasinya itu dibiayai oleh Connect. Jadi aplikasinya sudah jadi, servernya sudah ada, itu dibiayai oleh Connect. Jadi server dan aplikasi dibiayai oleh Connect. Jadi alhamdulillah kita bisa langsung jalan, tidak usah nunggu-nunggu ya, karena sudah ada gitu. Nah kalau untuk aplikasi yang nanti menghasilkan uang, yang kita saling klik, kemudian saling follow, kemudian like dan lain-lain, di situ ada tugas. Itu memang saya kolaborasi sama perusahaan swasta, karena kan butuh biaya yang besar dan server juga yang besar, maka saya kolaborasi nanti bagi hasil sama mereka juga. Gitu kira-kira gambarannya. Mungkin bisa ke Pak Suko dulu sebelum nanti silakan Bapak Ibu tanya selengkap-lengkapnya. Silakan Pak Suko, saya kembalikan ke Pak Suko. Pak Suko belum dibuka Pak ininya. Oke. Ya. Sudah ya. Baik teman-teman, terima kasih Pak Ketum yang sudah menyampaikan paparannya tadi. Jadi saya menggarisbawahi supaya teman-teman bisa lebih paham. Apa yang disampaikan Pak Ketum tadi adalah bagian dari awal pekerjaan kita di Yasin. Yang pertama tadi adalah kita membentuk organisasi dan juga nanti relawan. Ya. Yang kedua, dalam pelaksanaan tadi, untuk supaya program-program Yasin ke depan itu bisa berjalan tentunya membutuhkan dana. Dari program-program yang membutuhkan dana tadi ada dua hal yang teman-teman bisa pahami. Ada 13
item yang tadi disampaikan beliau, yaitu dari eksternal, mulai dari CSR dan juga yang lain-lain tadi. Nanti materinya bisa di-copy, teman-teman bisa mendapatkan nanti dikirim dari DPP untuk teman-teman ke daerah. Yang kedua, makin berkembang ya. Dunia ini baru, sekarang kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, mungkin kita akan tertinggal. Dan salah satu yang mungkin teman-teman belum paham, kita punya kekuatan sendiri yang bisa menghasilkan uang, yaitu antar kita sendiri. Jadi antar kita, jadi seluruh pengurus organisasi dan juga nanti kekuatan yang ada di dalam, kalau nanti kita saling memfollow tadi dengan program IT yang sudah disiapin oleh DPP, itu sendiri akan menghasilkan uang. Dan uangnya ada dua, satu untuk Yasin, yang kedua untuk pribadi. Ini yang menarik. Maka teman-teman nanti akan ada pelatihan khusus yang akan diadakan di kantor pusat di Jakarta, atau nanti kita punya mes di Jakarta, yang kemarin sudah kita umumkan ada lebih dari 10 orang yang siap hadir untuk datang ke Jakarta. Untuk datang di sana, acara tersebut inisiatif biaya sendiri, cuman acaranya nanti ketika di sana nanti akan difasilitasi untuk kegiatan selama di sana. Dan semoga nanti seperti rencana insya Allah di bulan ini juga akan diadakan. Terus tahapan yang kedua tadi, salah satu program yang menjadi andalan kita adalah koperasi. Koperasi yang tadi disampaikan Pak Ketum, yang sekarang sudah siap adalah kita bernama Magnet Rezeki. Dan di koperasi ini nanti kita akan bisa mendapatkan permodalan karena kita akan langsung di bawah KNEK ya, Komite Nasional Ekonomi Syariah. Dan salah satunya adalah dari biaya atau permodalan, ini bukan kosongan ya, bukan kok cuma-cuma. Permodalan ini ada sistemnya adalah nanti pinjaman dari Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Nah, ini adalah bagian yang disampaikan oleh beliau. Untuk itu teman-teman, jadi ikuti untuk informasi seperti ini karena ini penting sekali supaya pemahaman bahwa kita akan bawa kemana untuk Yasin. Yasin ini kita akan bawa secara modern. Kenapa? Koperasinya nanti kita basicnya adalah IT. Terus juga nanti kita semua yang akan berjalan di Yasin adalah programnya pakai IT. Ya, dan juga nanti kita akan kerjasama dengan perbankan, mulai dari Bank Indonesia dan juga yang lain. Terus selanjutnya tadi yang disampaikan sama Pak Ketum untuk pelantikan. Pelantikan nanti kita tadi sudah sebelum acara kita sudah rundingan, mungkin acaranya akan dilakukan pada bulan depan. Karena apa? Salah satunya adalah kita akan mengadakan pelantikan sekaligus peresmian kantor yang ada di Jogja. Nah, untuk kantor teman-teman bisa dipahami, nanti Pak Ketum bisa memberikan pemaparan juga bagaimana di Bandung juga sudah siap untuk kantor, cuman tinggal survei dan juga tinggal pilih. Terus juga nanti di Jawa Timur, letaknya di Rungkut juga sudah siap. Terus di Jogja, nanti juga kita akan mencoba, tadi saya rundingan sama Pak Ketua Jogja, Pak Sukamto dan juga Bu Dr. Nur, siap untuk mencarikan bagaimana bisa dapat kantor dan teknik seperti apa. Salah satu yang dilakukan oleh Pak Ketum atau DPP sudah mendapatkan kantor untuk yang ada di Jawa Barat di Bandung. Ya, terus juga teman-teman nanti waktu pelantikan nanti akan sekaligus, jadi pelantikan tadi offline sama online. Demi persiapan yang lebih baik, nanti pelantikan ini pembicaranya kan banyak nanti. Maka kenapa kok kita jadwalkan sampai betul-betul siap? Satu, karena banyaknya pembicara yang nantinya pembicara ini merupakan mitra kerja kita. Salah satunya adalah nanti ada Presiden Bank Infak Dunia. Di sini nanti salah satu program yang bisa ditawarkan adalah bagaimana program Bank Infak Dunia ini akan melawan atau meminimalkan untuk masyarakat Indonesia ini bebas dari tadi itu ya rentenir. Ya, itu nanti juga akan kita undang. Juga nanti ada besan Pak Jokowi, putrinya Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan juga dari pembina PBNU, pembina dari Yasin, dan juga nanti dari koperasi. Untuk itu, teman-teman, sekaligus hari ini saya berharap teman-teman yang kurang jelas bisa disampaikan sama Pak Ketum atau kita bisa tanya jawab ini. Demikian yang saya bisa sampaikan. Monggo acara tanya jawab saya buka, yang langsung nanti akan kita balas yang akan disampaikan oleh Pak Ketum. Monggo teman-teman yang mau tanya, silakan. Halo Ibu, kalau nanya dibuka ya, dibuka dulu. Ya, oke.
Dari Sulawesi Selatan, Pak Ketum. Baik, Pak Rahmat, silakan. Ya, siap. Jadi saran saya dulu ya, sebelum saya mengajukan pertanyaan, saran saya untuk sosialisasi kami ke daerah mungkin diperlukan hasil rekaman yang kalau tidak salah tadi Pak Ketum mengatakan bahwa pembicaraan kita di sini itu kami rekam untuk diperdengarkan oleh teman-teman yang ada di daerah. Betul, betul. Saya rekam ini, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah kalau gitu. Yang kedua, dari berbagai rentetan pembicaraan memang susah kalau kita mau ngambil satu kesimpulan. Jadi seperti apa ke depannya? Dari pembicaraan Ketum tadi dengan Pak Suko, memang saya pribadi sudah bisa mengelompokkan, memilah-milah. Namun perlu lebih jauh lagi. Seperti apa? Maksud saya, bagaimana ke depannya supaya Yasin di seluruh Indonesia itu bisa menggema, gitu. Dengan jalan ya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, ada bukti kegiatan yang bisa kita sosialisasikan ke daerah. Ya. Untuk sementara itu dulu Pak Ketum yang bisa saya sampaikan. Nanti rekan-rekan lain mungkin masih ada juga yang ingin bertanya. Terima kasih. Baik Pak, jadi gini, ini langsung saya jawab satu-satu ya. Ya, sip. Hari ini dan selanjutnya setiap rapat Zoom akan saya akan saya rekam, kemudian kita taruh di Google Drive. Google Drive itu nanti akan kita share di grup, di keterangan grup ya, di deskripsi grup, nanti akan kita kasih Google Drive. Yang di situ isinya foto, video, semua kegiatan yang ada dimanapun, baik di Jakarta, kemarin di Bojonegoro, lalu di Cirebon, dan lain-lain. Di situ nanti ada semua, dan sudah dimasukkan. Nanti tinggal saya share saja. Itu sudah dimasukkan semua jadi satu, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal ngelihat, downloadlah sesuai kebutuhan saja. Kalau di-download semua, gede banget nanti. Sesuai kebutuhan, termasuk link berita, baik di media nasional maupun di media lokal ya. Itu nanti link berita kita share, walaupun kemarin sudah kita share di grup. Jadi silakan itu dipakai untuk sosialisasi lah ke daerah ya tentunya. Iya. Gitu Pak Rahmat kira-kira ya. Baik, makasih. Baik. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini sambil saya share Google Drive-nya. Jadi gini, Google Drive ini disimpan, tujuannya untuk apa? Setiap ada kegiatan nanti akan ditaruh di situ, nanti akan bertambah terus, isinya akan bertambah terus gitu. Jadi enggak usah dihapus. Jadi akan di situ terus. Nanti misalkan minggu ini ada kegiatan ini, minggu depan ada kegiatan lagi, maka di situ akan nambah terus gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini sambil saya ya izin Pak Ketum. Ada lagi yang sempat terngiang di telinga saya tadi penyampaian Pak Ketum bahwa sumber dana itu ada beberapa. Namun khusus saya fokus dulu ya masalah dana CSR. Dana CSR yang saya ketahui itu memang berpusat di Jakarta. Namun kami perlu pedoman ketika kami di daerah di tingkat 1 maupun di tingkat 2 nantinya ada semacam legal standing yang kami bawa. Ada legal standing. Jadi kita pun tidak dilihat sebelah mata, oh ini cuma di daerah doang. Tetapi kalau background melihat bahwa ini memang program dari pusat, tentu pihak-pihak yang terkait yang kita akan hubungi di daerah itu sempat berpikir juga, oh ya perlu kita bantu ini. Nah, itu maksud saya Pak Ketum. Makasih. Siap Pak, nanti akan kita ikutin karena kita paham lah itu, paham. Jadi nanti akan kita kasihkan. Baik. Yang lain Bapak Ibu silakan. Ya maaf, saya Rini Elis. Ya, baik Bu. Dari Provinsi Kepri. Ya. Salam kenal juga buat semua. Mungkin saya selama ini kurang aktif di grup ya, tapi tetap aktif untuk bisa
membuat Yasin tambah bermanfaat ya di masyarakat. Baik, untuk pertanyaan saya, Bapak, jadi sama dengan Pak Rahmat, barangkali soal pendanaan ya, karena kan kita pendanaan ini yang paling riskan gitu ya. Maaf, ada gangguan, anak saya lagi nonton bola. Oh, Indonesia ya, lawan Iya, Palestina. lawan Palestina di Surabaya. Ya. Maaf, mohon maaf. Abang, tolong suaranya kecilin. Terus, selain dana CSR, tadi Bapak menyatakan kita bisa berkolaborasi kah apa gitu dengan partai politik karena mengambil kesempatan saat ini mereka sedang menyebar berpesona ya barangkali ya untuk beberapa parpol begitu. Tapi apakah di situ begini deh, pertanyaan saya, bagaimana itu minimalisir tanggapan negatif kalau misalnya untuk Kepri sendiri itu udah kalau sudah menjurus ke politik mereka seperti alergi begitu ya. Tapi ya kita sebagai pengurus di sini harus bisa cepat tanggap untuk bisa mengantisipasi itu. Tapi yang saya ini kan tuh bagaimana sih ini dari pusat apabila itu terjadi di lapangan, karena di masyarakat ya terutama di Kepri kalau sudah berbau politik itu mereka langsung tidak respon sama sekali gitu. Baik Bu, saya jawab dulu ya Bu. Iya, artinya gini, artinya kita harus pandai-pandai ya. Jadi sekali lagi ini organisasi sosial. Karena organisasi sosial tentu kan berbeda dengan organisasi yang berlaba ya. Kita kan nirlaba nih. Tentu kita memang harus memanfaatkan sumber-sumber yang memang itu bersumber dari laba. Contoh CSR tadi. Kalau CSR kan aman lah ya, aman. Kalau tadi Pak Rahmat tadi bilang CSR di pusat, tentu tidak. Kalau kantor pusat di Jakarta ya, tapi kan banyak juga ada perusahaan-perusahaan lokal ya. Tadi kan saya yakin Bapak Ibu punya kenalan-kenalan cukup banyak lah gitu. Nah yang kedua terkait partai politik, sekali lagi ini pilihan. Kalau memang dirasa di daerah tersebut kok, kalau katakan kerjasama dengan partai politik yang lagi menghambur-hamburkan uang, itu kurang baik, ya berarti jangan. Tapi kalau sekiranya bisa berkolaborasi, ya berkolaborasi. Tetapi dari pusat, kita tidak ada halangan. Yang penting tidak hanya satu, sehingga nanti enak. Jadi ini berkolaborasi dengan Golkar, katakan. Besok berkolaborasi dengan PDI. Lusa berkolaborasi dengan P3. Itu kan tidak ada masalah. Tapi kalau hanya satu, mungkin nanti kemudian akan ini ya. Karena suka tidak suka, senang tidak senang, pondok pesantren itu juga berwarna. Pondok pesantren itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau gitu ya. Itu berwarna karena ketika sebelum saya di Muldoko ya, di KSP ya, itu saya kan di mana namanya di Kemenko Perekonomian ya. Waktu itu saya berada di SNKI namanya, Sistem Nasional Keuangan Inklusi. Itu ketika saya membantu di pondok pesantren, saya diingatkan sama deputi di Kemenko. Saya diingatkan kalau Mas, kalau membantu nih bisa jangan pondok yang sana, tapi pondok yang ini. Karena sana itu pondoknya hijau. Pondok hijau itu pendanaannya kebanyakan dari katakan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kementerian Desa dan lain-lain ya. Nah, kalau bisa yang sana gitu. Karena semua pondok ada warna dan ini sudah rahasia umum, Dan kita paham betul. Nah, jadi artinya kalau memang bisa berkolaborasi, kita berkolaborasi. Kalau memang tidak dan takutnya nanti nyenggol hal yang itu ya enggak usah. Jadi itu diberikan kebebasan kepada provinsi, koordinator provinsi untuk sebisa mungkin. Sekali lagi niatkan bahwa kita memang niatnya itu untuk membantu santri, intinya gitu. Kita memang niatnya itu untuk membantu santri, bukan dalam rangka untuk apa-apa gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu, Baru Zoom. Jadi itu Oke. Paham ya Bu? Jadi itu bisa dipahami. Ya, itu semacam usulan gitu. Nah, kalau daerah nanti ada program yang bagus,
yang sekiranya itu memang mempunyai efek yang banyak, besar, dan lain-lain, nanti bisa kolaborasi dengan pusat. Nanti pusat katakan bisa ke Basnas, ke apa, yang akan dilanjutkan, rekomendasi dari Basnas pusat, itu akan dilanjutkan ke Basnas daerah. Karena Basnas itu kan ketuanya kan banyak ya, apa namanya itu, konsorsium, bukan konsorsium ya, jadi ketuanya kan banyak lah gitu. Nah, salah satu ketuanya itu Kiai Ajat itu memang sangat mendukung kita, sehingga nanti bisa rekomendasi dari pusat nanti ke Basnas daerah. Yang kedua, yang berikutnya, banyak lembaga, misalkan dari bank dan lain-lain itu memiliki lazis, tapi tidak punya izin. Nah, itu yang kita ambil juga. Jadi kita bisa ke lazisnya bank, lazisnya perusahaan nasional yang tidak punya izin itu, aku minta dong pendanaan untuk kegiatan ini, nanti kalau enggak kita sampaikan ke Basnas, karena kadang-kadang banyak lazis yang tidak ada izin gitu. Jadi itu yang kita lakukan ya. Jadi seperti itu Bu, kira-kira. Mungkin Oke. yang lain Saya silakan. pahami. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Oh ya, ini saya sudah ketemu ya. Saya sudah ketemu. Ini sekaligus ini yang tadi yang saling follow ya. Ini saya sampaikan dulu, habis itu nanti bisa di ini. Nah, ini ya. Ini contoh perhitungan di Jawa Tengah. Tentu Jawa Tengah memang pilotnya Jawa Barat sama Jawa Tengah. Tidak kelihatan ya, terlalu kecil ya. Kecil. Ya, ini saya sampaikan saja. Ini contohnya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada 35 kota kabupaten ya. Kemudian kemarin KSB itu kan 3, tapi setelah nanti dilantik kita mengharapkan itu anggota pengurus itu tidak hanya 3 tentunya. Nanti akan diisi kepala bagian ini, bidang ini dan lain-lain. Minimal 25 gitu. Nah, dengan 25 nanti di provinsi, kemudian di kota juga 25 gitu. Nanti akhirnya ke desa juga 25, akhirnya ya nantinya ya bertahap gitu. Sampai ke desa, kecamatan dan desa 25. Itu kalau saling follow gitu ya, saling follow itu minimal kita itu sudah ada akun 457.000 akun. Itu yang Jawa Tengah nih. Kemarin Jawa Barat totalnya 330 ya. Ini yang Jawa Tengah yang saya tulis 400 akunnya 228 akun, maaf. Nah, kalau ini dijual akunnya ini, jadi hanya bikin akun TikTok, saling follow, dijual, hanya gitu tok, hanya itu. Itu sudah kita bisa menghasilkan 457 M. 457 M itu di Jateng. Nanti sama di Bandung, nanti akan menghasilkan sekian M. Nanti di Jawa Timur, sehingga provinsi akan bisa bebas bergerak dengan bekerja sama dengan kota tersebut. Kayak gitu ya. Nanti ini akan saya share nih, hitungan ini akan saya share di grup. Jadi dengan setelah nanti dilantik 3 KSB itu, silakan nanti membentuk kepengurusan sampai minimal 25 orang. Ada 7 bidang minimal nanti ya, bidang minimal nanti. Nah, itu silakan dibentuk. Nah, pengurus saja saling memfollow itu bisa menghasilkan 400 miliar. Bisa menghasilkan sampai segitu. Taruh kata hanya berhasil 10%, itu menghasilkan 40 miliar. Ingat, ini bukan MLM ya Bapak ya. Ini bukan MLM, ini bukan main apapun. Ini hanya memproduksi akun, karena sekali lagi kalau kita katakanlah, yuk kita bisnis bareng, katakan beras. Modalnya banyak, kemudian harus ongkirnya difikir, nanti laku atau tidak, busuk atau tidak, dan lain-lain. Tetapi kalau akun, saya yakin semua orang bisa bikin akun TikTok, katakan. Akun Instagram, katakan. Semua orang bisa. Hanya bermodal handphone dan email, sudah. Itu bisa. Dan ternyata dilakukan kemarin, kita tes di Sukabumi itu, semua bisa. Gitu ya, semua bisa. Maka memang kita setiap program kita tes dulu ya, oh bisa enggak, bisa. Sekarang sudah sudah jadi akun itu
Bentar ya. Sudah jadi 25 akun. Jadi memang apa namanya, ini sangat-sangat gampang dilakukan. Yang penting kita kompak bareng, maka gampang. Nah, saya membayangkan kalau seluruh Indonesia bagaimana gitu. Kalau seluruh Indonesia bagaimana gitu ya. Dan sekali lagi begitu minimal 10.000 itu sudah mulai bisa kita jual dan menghasilkan, sehingga nanti ya akan bergerak dengan mudah. Itu yang dari dalam. Sekali lagi semua kita lakukan ya. Dari luar kita lakukan, dari dalam kita lakukan. Dari dalam ada dua, satu koperasi, magnet rezeki, yang kedua adalah saling follow ini, gitu. Terus kemudian aplikasi yang saling follow dan lain-lain, ini sudah jadi tapi lagi kita finishing. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mendownload aplikasi itu, lalu kemudian kayak Shopee, kayak Facebook gitu loh. Ada aplikasi. Oh, ada pekerjaan, silakan diambil. Pekerjaannya apa? Oh, hanya follow ini. Udah gitu toh. Hanya gitu toh. Oh, hanya subscribe ini. Oh, hanya like ini. Sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang selama ini sudah kita lakukan. Nah, setelah nanti koperasi ada dana dari BPKH maupun dari kita sendiri ini, baru teman-teman misalkan ada yang punya usaha atau apa, baru bisa kita pinjam ke koperasi tersebut, sehingga teman-teman sebagai pengurus itu juga memiliki penghasilan, sehingga nanti ngurusi Yasin tidak terganggu lah, intinya seperti itu. Gitu ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nanti acara hari ini kita record, habis itu kita kasih di apa namanya, kita kasih di Google Drive yang sudah di-share itu. Alamatnya itu terus ya, jadi tidak ganti-ganti. Kalau Zoom ganti terus ya. Dan alhamdulillah ini sudah Zoom sendiri, Zoom premium sendiri ya. Jadi kan nanti sewaktu-waktu ada rapat atau sebagainya kita bisa langsung Zoom lah gitu. Nanti hasilnya kita share, kita masukkan di grup itu yang sudah saya share itu. Akan nambah terus, silahkan didengerin ulang, dipelajarin ulang. Kalau ada pertanyaan lagi, berarti minggu depan, ini kayak kuliah ya jadinya ya. Minggu depan bisa ditanyakan Pak, minggu depan ditanyakan. Atau bisa di-chat di grup. Kalau saat-saat di mana saya katakan banyak kosong, kemarin ada hari di mana saya banyak kosong itu, sehingga saya langsung merespon gitu ya. Ada yang mungkin nanti biasanya Pak Suko ngechat saya, Pak ada yang nanya ini gitu. Nah nanti saya respon. Gitu Bapak Ibu, silakan tanya lagi. Monggo teman-teman. Yang dari timur, yang dari daerah timur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, saya Abidin Nawarisa. Oh ya. Provinsi Papua Barat Daya. Siap. Selamat malam Pak Abidin. Baik, salam kenal dulu. Waduh, ini belum terlalu rapat ini. Ya. Baik, yang ingin saya tanyakan, usaha habis kapan? Gimana Pak? Ya, yang ingin saya tanyakan itu ketika saya menyimak walaupun hanya cuma setengah, tapi artinya kalau untuk deklarasi lagi pelantikan ini kan ada dua item itu, ada pelantikan offline dan pelantikan online. Betul. Yang saya ingin tanyakan di sini, ketika kita pelantikan online, setelah itu kita harus menunggu beberapa hari atau beberapa bulan untuk pelantikan offline. Mungkin itu saja dari Papua Barat Daya dulu. Mungkin ada ditambahkan dari teman-teman. Saya pikir mungkin ada sekretaris saya juga ada ikut, atau mungkin saya belum sempat lihat.
Baik dulu, begitu dulu Pak Ketua. Baik, silakan Pak kalau ada yang nambahin. Kalau belum, jadi prinsipnya Pak, setelah online ya, tentu nanti yang akan banyak ke daerah itu Pak Suko sama Pak Bintang lah gitu. Nanti kita akan jadwalin. Nah ini memang Indonesia ini luas ya. Indonesia ini sangat luas. Sedangkan kita tentunya harus bertahap ya. Mungkin yang paling awal itu tentu ke daerah Sumatera, ke Kalimantan, lalu ke Sulawesi, ke Jayapura ya, ke Irian, lalu kalau tadi ke Bali itu mungkin juga bisa cepat lah gitu, kira-kira seperti itu ya Pak. Karena apapun ya memang kita keterbatasan waktu dan ini ya, tapi kan dengan kita sering ketemu seminggu sekali minimal, kecuali nanti ada hal-hal yang harus kita lakukan gitu, tentu kita bisa Zoom sewaktu-waktu bisa gitu ya. Kira-kira kayak gitu Pak, tentu memang waktu ya tentunya. Kalau berapa lamanya kita bisa jawabnya ya secepat mungkin Pak. Mudah-mudahan bisa cepat lah gitu. Gitu kira-kira. Mungkin saya bisa menambahkan, jadi yang dimaksud pelantikan online bukan berarti legalnya itu tidak sama. Offline maupun online ini sama Bapak. Jadi nanti setelah pelantikan online itu nanti SK juga langsung kita kirim. Ya, SK pelantikan sudah kita kirim, artinya sudah bisa langsung bisa bekerja, artinya legal sudah bisa berjalan. Ya, jadi nanti untuk pelantikan kenapa kok adanya online juga atas permintaan teman-teman, supaya apa? Supaya tidak menunggu lama, sehingga kita sudah bisa legal standing di daerah menjalankan itu sudah ada, yaitu SK yang akan diberikan dari DPP. Demikian ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, kemudian ini disusul juga PIN sama seragam. Ini PIN-nya sudah jadi nih. Untuk seluruh provinsi sudah jadi. Seragamnya yang belum jadi. Gitu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Monggo teman-teman yang lain, yang dari Bali, dari Sumatera, dari Aceh belum nongol Ibu Yeni ya. Mas Bagino dari Surabaya itu, dari tadi angkat tangan tuh. Silakan. Monggo, Pak. Silakan. Monggo Pak Wagino. Silakan Pak Wagino. Pak Ketua. Oh ya, teman-teman ya, sebelum ke Pak Wagino. Pak Wagino, kita kantor Surabaya daerah Rungkut, Pak. Surabaya daerah Rungkut, Bandung. Saya suruh milih, memang kemarin pas mau milih itu beliau besannya meninggal. Jadi ditunda. Yang Jawa Barat ya, Jawa Barat di Bandung, Jawa Timur di Surabaya, Jakarta tentu nanti sementara gabung sama pusat di Kalibata, ada tempat 3 lantai di sini. Setelah itu Jawa Tengah itu di Hotel Semesta di Semarang. Nah ini karena ketuanya di Pemalang, nanti saya belum ketemu lagi ya, nanti kita bisa diskusi dulu lah kalau itu. Silakan Pak Wagino. Ada berapa pilihan? Kalau di Surabaya hanya 1 Pak, di Rungkut. Oke. Di Rungkut itu. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Ya, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tadim, salam kenal, salam hormat untuk semuanya. Yang belum kenal juga mengawali meeting Zoom ini, saya ikut malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan rekan semuanya, sahabat semuanya sehat sempurna insya Allah. Amin. Amin. Satu yang saya tanyakan ini terkait dengan birokrasi administrasi. Ya. Jadi kalau Jawa Timur sudah ada kantor, alhamdulillah. Tetapi lain provinsi nanyanya ke Jawa Timur, tidak ke Ketum. Oleh karena itu, kalau birokrasi administrasinya itu dari awal belum jelas, oleh karena itu mohon nanti kriteria siapa yang akan bisa menempati kantor itu tentunya harus ada administrasi yang jelas Bapak Ketum.
Ya. Seperti contoh, kalau misalnya Bapak Ketum diberi kantor di Jawa Tengah, siapa yang akan menempati? Misalnya, seperti saya dapat kantor di daerah Rungkut, siapa nanti yang akan menempati? Karena pada saat kita pembentukan formatur, pembentukan kepengurusan, belum ada persyaratan yang legal. Wah, harusnya mencari orang yang semacam ini, jangan kerja atau pengangguran dan lain sebagainya, kan tidak ada. Yang penting baru dapat orang saja. Ya. Begitu masuk kepada administrasi yang sebenarnya, padahal yayasan itu ada regulasinya tersendiri. Ya, ya. Karena itu mohon nanti Ketum memberikan sedikit regulasi, kira-kira siapa yang akan bisa menempati kantor itu, apa full 24 jam, atau yang penting ada orangnya dan lain sebagainya, itu memang sangat perlu. Apalagi nanti kalau Yasin betul-betul akan mengadakan kepengurusan sampai 25 orang, itu sangat luar biasa. Karena begitu merekrut 25 orang, perlu diketahui Pak Ketum, mereka tidak semuanya punya dasar nilai langkah sosial. Dakwah sosial tidak, karena hampir perikutan formatur itu rata-rata digaji enggak Pak, ada uangnya enggak Pak, itu begitu. Padahal 25 itu diinisiasi untuk apabila kita membuat akun bisa lebih banyak, diantaranya itu untuk Pak Ketum. Ya, ya. Nah, oleh karena itu mungkin nanti perlu ditegaskan. Kalau kebanyakan saya takutnya ini Pak, saya jawab satu-satu dulu ya, nanti tambah lagi bentar. Jadi gini, jadi gini Pak, Yasin ini yayasan yang seumur jagung. Ini yang harus kita pahami ya. Ya. Itu jauh sekali dari kesempurnaan. Tetapi menurut saya dengan yang baru ini sambil kita perbaiki ini kemudian berjalan, itu alhamdulillah sekali. Jadi gini Pak, tempat yang dikasihkan ke Yasin ini sampai hari ini adalah pinjam. Dikasih gratis pinjam, tapi bukan wakaf ya Pak, belum wakaf. Jadi dikasih pinjam. Artinya karena dikasih pinjam itu ke depan tentu kita akan cari yang benar-benar milik Yasin sendiri. Gitu Pak. Contoh di Jakarta, ini ada tempat 3 lantai, itu kita dipinjami. Itu sudah termasuk listriknya, wifi-nya dan lain-lain itu dikasih. Nah, kita bersyukur ya. Kemudian di Surabaya itu dipinjami tempat kosong yang besar. Bahkan beliau bilang, ini sekaligus diisi saja Mas gitu. Kalau saya sebutkan namanya yang ngasih mesti Pak tahu mungkin Pak ini ya, Pak Wagino. Pak Sugio, ini Ibnu Maryam tulisannya di sini ya. Pak Wagino mesti paham nanti namanya lah. Nanti kita ketemu di Surabaya. Tapi beliau bukan orang partai, Pak. Beliau bukan orang partai. Yang di Jakarta bukan orang partai. Di Bandung alhamdulillah juga bukan orang partai. Jadi kita bersyukur karena bukan orang partai kan jadi kepentingannya agak enak lah gitu. Siap. Tapi beliau murni pengusaha. Bahkan yang di Jawa Timur itu ngasih saya hotel di Jakarta untuk dikelola. Nah artinya ketika nanti kita mulai kelola berarti mulai ada penghasilan juga untuk Yasin ya. Itu ngasih hotel Pak, 6 lantai, 60 kamar itu di Jakarta Pusat. Jadi alhamdulillah, jadi artinya gini Pak, Bapak Ibu semua, Yasin ini tumbuh. Yasin ini organisasi tumbuh. Tentu tidak jauh dari sempurna. Kalau tadi pertanyaan siapa yang bisa di situ, ya tentu kita akan melihat kondisi. Kalau di Jakarta memang tidak bisa kita tidur di situ gitu ya, 24 jam enggak bisa. Tapi kalau untuk kegiatan bisa. Siapa yang ngatur? Ya yang ngatur karena ini pusat tentu tanggung jawabnya pusat. Kalau ini daerah ya setahu saya nanti ketua daerah tersebut gitu. Yaitu yang akan mengelola, yang akan mengatur gitu ya. Yang akan mengelola, mengatur ya ketua tersebut. Jam berapa akan dipakai dan lain-lain. Tentu ketuanya itu yang akan ngatur. Bagaimana yang belum punya Jawa Tengah katakan di Hotel Semesta, tentu mengikuti aturan hotel, karena itu kan di hotel. Nah, siap. Mengikuti aturan hotel, gitu ya. Kalau yang di Jawa Tengah ya. Nah, kenapa beda-beda? Ya namanya organisasi tumbuh, Pak. Organisasi tumbuh itu kita menyesuaikan. Kita harus dinamis lah. Kita dinamis.
kita enak saja gitu. Bahkan Jogja kan kemarin Dr. Nur sama Pak Sukamto, laporan dari Pak Suko juga akan menyarikan. Tapi sementara kalau berkenan saya punya kos-kosan di Jogja. Nah itu bisa dipakai dulu gitu. Bisa dipakai dulu di Jogja. Nah itu kan ya berkenannya 10 tahun kan nggak apa-apa Ketum. gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi memang kadang saya tuh kurang say hello di grup, kemudian saya mewakilkan Pak Suko, Pak Bintang. Saya fokusnya itu gimana caranya melengkapi sebenarnya, melengkapi di ya, kita pahami. Ya, itu melengkapi. Ada pengusaha dari Papua yang kita deketi gitu ya. Dari mana kemarin tuh? Dari NTT gitu. Pak namanya Pak Muhammad Hanafi. Beliau dari NTT, dari ND ya, dari ND. Itu Flores ya. Beliau punya perusahaan ngeri, Pak. Beliau punya perusahaan apa namanya itu? Beliau punya pesawat lah, punya pesawat itu kalau tidak salah 10. Beliau penerbangan dari Indonesia Dubai. Jadi beliau itu spesialis namanya ya, bawa barang itu loh Pak, bukan pesawat untuk penumpang, tapi pesawat yang spesialis membawa barang dari Indonesia ke Timur Tengah. Itu spesialisnya. Ekspedisi. Nah, ekspedisi. Nah, tempat di NTT kan ada. Nah, kayak gitulah. Itu memang kita intens komunikasi, kita sampaikan visi misi kita ke depan tuh bagaimana. Dan beliau sangat senang sekali dengan Yasin ini. Nah, inilah yang tinggal nanti seperti di Surabaya itu, kalau udah seneng klik kita minta tempatnya gitu loh Pak. Nah, jadi seperti itu. Ada yang dari Sorong, ada yang kemarin dari Makassar gitu ya. Nah, itu memang satu demi satu, Pak. Alhamdulillah sudah ada beberapa kota ini yang kita syukuri, tapi satu demi satu nanti akan berkembang sampai seluruh Indonesia lah gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau kita beli sendiri, sewa sendiri tentu berat di awal ini, Pak. Tapi dengan link yang ada kita manfaatkan karena kita yakin bahwa harta itu tidak hanya uang, tapi link pertemanan itu jauh lebih besar lah gitu. Nah, beliau juga memberikan kemarin itu ngajak saya kerjasama untuk sapi. Untuk sapi modalnya itu dari Kuwait, Pak. Modalnya dari Kuwait. Itu sapi untuk pembesaran sapi tujuannya adalah agar Indonesia tidak lagi impor sapi. Dan sekarang ini masih banyak impor daging sapi ya. Nah, itu seperti itu. Dicarikan profesornya yang ngajari dan dicarikan modalnya, Pak. Nanti kita share foto-foto banyak sekali yang sudah kita temui, tapi kadang kita belum cerita itu kalau belum clear itu loh Pak. Iya. Jadi kita memang ingin membentuk, karena Yasin ini benar-benar bentukan kami, kita siang malam Pak untuk Yasin. Bahkan kadang-kadang kita sampai jam 3 gitu-gitu ya. Karena kalau santri itu kan kadang diskusi itu entah sampai jam berapa lah gitu. Jadi seperti itu Pak. Sudah nangkap ya Pak gambarnya. Jadi ini sekali lagi ini organisasi bertumbuh, tentu belum sesempurna Muhammadiyah, belum sesempurna NU, belum sesempurna Persis, gitu belum sempurna perusahaan lain itu belum ya. Iya betul sekali Ketum, ini belum setengah umur jagung, belum, baru melangkah awal aja juga belum. Ya. Jadi masih pembentukan formatur saya pahami. Ya. Namun demikian nanti apabila memang itu jadi deal ada kantor, setidaknya memang seperti apa yang dibicarakan kemarin, paling tidak di antaranya mungkin donatur kantor itu bisa bicara 6 mata. Iya, betul. Baik Pak, terima kasih. Ada yang lain mungkin Pak? Okay. Mungkin ada lanjutan. Itu dulu. Ada kelanjutan, tadi kan saya potong takutnya ada yang lupa. Mungkin ada lanjutan. Sementara gitu dulu Bapak Ketum dari Jawa Timur. Siap, terima kasih Pak. Pak, ini mungkin Bapak bisa main-main ke Marriott Pak, JW Marriott sampai hari Jumat. Nanti silakan kontak saja. Besok pagi saya insya Allah ke sana. Ya, nanti bisa ketemu Pak Mujiono ya, itu sekretaris koperasi yang lagi ceritanya kita sekolahkan di sana Pak, selama 4 hari. Sekretaris koperasinya Yasin gitu maksudnya?
Koperasi Yasin namanya Magnet Rezeki ya Pak. Ya, Magnet Rezeki. Ya, Magnet Rezeki. Ini tidak akan bisa ketemu kecuali ada nomor kontaknya. Betul. Sebenarnya sudah satu grup Pak, ada di grup. Ada di grup Jatim, di grup Jatim. Nanti saya share nomornya, biar di-share Pak Suko. Nanti bisa. Oh, nggih. Baik, silakan yang lain, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini background-nya sudah sama ini. Langsung saja Gus. Ya, lanjut. Setelah memuji Allah, Maaf Pak, itu belum dibuka Pak Faisal. ya. Ini dari Aceh belum ada kendala apa-apa. Kita udah rekrut semua kabupaten kota, sudah ada datanya di kita. Ya. Insya Allah sudah siap bergerak. Cuman orang-orang daerah ini masih nanyakan legal standing itu, Gus. Ini saya share sekarang. Ya, di ART sama apa SK Kemenkumhamnya. Ya, ini saya share SK-nya ya. Ini Pak, di SK Menkumham itu kita hanya sedikit orang. Ya, nggak apa-apa asal sudah ya. Ada legal standing covernya apa. Sedikit orang itu pesanan ya, bukan salah saya ini pesanan. Itu mewakili memang pembina-pembina terutama memang kiai-kiai besar. Tapi mereka tidak mau dimasukkan, mereka ini saja gitu. Itu sudah saya share di grup. Kemudian di dalam SK Menkumham itu sedikit orang agar nanti mudah. Siap. Ya. Itu siap dibuka. Kiai Haji Ahmad Ikrom itu lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, beliau pengurus pusat. Ini mewakili Gus Yahya beliau. Siap. Terus kemudian saya ya tentunya di pendiri. Kemudian Nihai ini mewakili beberapa kiai juga. Tapi memang nyuruhnya beliau. Kiai Susana juga sama. Kemudian Sandy Siswanto ini adalah teman saya. Dia saya jadikan ketua memang untuk pengawas. Dia juga yang ngasih tempat di di Jakarta. Kemudian beliau juga yang kemarin ngasih mobil itu, yang mobil Yasin itu. Kemudian yang memproduksi sabun juga beliau. Sama ada ART satu lagi, Gus. Ya, ada RT sampai sekarang itu belum ya? Masih belum. Istikharahnya belum keluar. Tapi sudah jadi sebenarnya. Sudah jadi. Siap menunggu. Yang penting kan legal standingnya biar kita bisa audiensi. Kalau di sini kan banyak lembaga insya Allah yang bisa kita kerjasama, termasuk nanti ada lembaga Wali Nagro. Ya. Dan partai-partai lokal juga berarti kalau bisa semua bisa. Boleh bisa Pak, masuk yang penting bisa yang penting bisa diatur, kita netral gitu ya. Kita netral. Kita tapi bekerja sama dengan semua pihak gitu. Yaitu pandai-pandainya ngatur Pak. Siap Gus ya. Allah. Yang lain Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Karena ini tulisannya Oppo A15 ini. Dengan Alpi dulu Pak Ketum. Dengan Bapak siapa maaf? Bapak Alpiandi. Oh, Lampung ya? Lampung, Pak. Siap, silakan Pak. Jadi seperti ini Pak ya, kalau kita mengikuti awal pembicaraan kita terkesan gitu Pak ya. Kesan ini tidak terjadwal Pak. Saya yakin orang semua yang ada di meeting Zoom ini tidak akan paham. Gitu. Kalau saya minta, artinya seperti ini Pak. Artinya item per item kita bahas. Contoh hari ini cuma 2 item saja. Ya. Mungkin Bapak akan lebih paham. Daripada ini, pertama mulai dari ini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Saya yakin rata-rata tidak paham, apalagi dengan signal yang tidak
mendukung. Itu maksud saya, Pak. Boleh. Gini Pak Alfian, Pak Alpin, saya ngasih jalur gini. Hari ini kan kita rekam nih. Ya, betul, Pak. Tentu nanti kita akan taruh, silahkan di. Nah, takutnya kalau saya taruh di Google Drive, ini akan besar sekali ya. Downloadnya itu akan susah. Karena ini khusus video ini kan 1 jam lebih nih. Itu susah. Kemungkinan nanti saya suruh untuk taruh di YouTube. Nanti tak taruh di YouTube sama tim. Nanti tinggal share link YouTube, silakan tonton di YouTube, mungkin lebih enak kayaknya Pak. Gitu ya. Karena kalau taruh di Google Drive, Bapak Ibu harus download dulu. Download dulu itu berat. Tapi kalau di YouTube kan bisa pelan-pelan gitu sambil dengerin. Ya. Mungkin gitu Pak. Nah, setelah itu silakan didengarkan. Lalu bisa saja Pak kita misalkan nanti kesepakatan di grup provinsi ya, koordinator provinsi. Kalau misalkan oke, hari Jumat kita rapat ulang yang ini belum jelas, itu saya membuka itu. Atau oke, minggu depan juga boleh. Ya, saya paham dengan Zoom seperti ini tentu ketemu saja Pak, ketemu saja mungkin dari saya 100%, mungkin nanti pemahamannya 80% gitu ya. Itu ketemu itu. Mungkin nanti pertemuan kedua menjadi 85%, pertemuan ketiga 90%. Nah, apalagi Zoom ini mungkin dengan sinyal yang kadang-kadang dengar, kadang enggak, mungkin agak berkurang. Tapi kalau dengan video didengarkan mungkin akan lebih mudah. Kemudian nanti kita bahas lagi dengan Zoom lagi Pak, apa-apa hal yang ditanyakan. Mungkin gitu ya Pak Alvin ya. Halo? Halo Pak? Ya, jelas, Pak. Halo? Ya, halo. Ya. Kira-kira seperti itu ya Pak, lebih enak ya. Iya, artinya seperti itu Pak. Jadi maksudnya gini, kalau kita pandang itu kan Pak ya, paling penting ini kan kita pemahaman dan pengertian. Apa sih tujuannya? Karena sebagian besar juga rekan-rekan itu masih mengulang pertanyaan-pertanyaan itu saja gitu. Ya, siap. Nah, kan seperti itu. Jadi kita sudah berusaha ya untuk pemahaman, memberi pemahaman secara menyeluruh, baik by phone ataupun di grup, itu supaya mereka itu paham dulu apa sih yang namanya SIM ini gitu kan. Ya, karena tidak mengerti gitu. Dan keduanya lagi pada saat Bapak memberi mandat itu tidak mereka baca gitu loh. Ya. Tidak baca dan tidak dilakukan. Sehingga pada saat sekarang ini banyak sebagian Pak ya, ada sebagian saya katakan itu masih bisa dikatakan ya kalau saya bilang nanti masih di bawah rata-rata gitu. Untuk pengetahuan dan pengertiannya ini maksud saya. Baik Pak. Nah, itu maksud saya Pak ya. Jadi artinya bukan apa-apa. Intinya apapun yang Bapak sampaikan tadi, insya Allah. Tapi apa yang Bapak sampaikan tadi, saya juga percaya bahwa secara pribadi saya hanya 40% Pak, mudeng maksudnya gitu. Kenapa? Signal gitu Pak ya. Apalagi yang jauh-jauh istilahnya Indonesia Timur. Kemungkinan susah signal gitu. Ini maaf kepada teman-teman juga. Hanya ini. Demikian juga Pak Ketum. Baik Pak, baik. Baik, jadi memang saya paham sinyal, maka kita sekali lagi kita atasi dengan video. Dan gini, saya akan berusaha memproduksi video-video tentang Yasin, pemahaman tentang Yasin gitu. Saya akan usahakan bikin, saya taruh di YouTube agar nanti lebih mudah diakses. Sehingga di hari Rabu ketemu itu tinggal menanyakan lah, kira-kira apa yang belum paham lah, kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan yang lain Bapak Ibu. Ini sudah 9:30 di Indonesia bagian Barat, ini berarti bagian Timur sudah setengah 12 ya ini ya. 12 ya Pak. Ya, seperti itu. Pak Ketum, saya mau tanya sedikit dulu. Ini kaitan dengan apa yang diajukan oleh Pak Jawa Timur itu. Ya. Buno ini. Ya, ya. Kita bicara masalah kantor di Jawa Timur, di Papua ini seluruhnya itu, aduh. Karena saya memang betul-betul paham masalah kondisi dan situasi di wilayah Papua ini. Jadi kalau kita bicara masalah kantor, aduh, ini
Ya, orang bilang kalau saya dengan Pak Rahmat selalu bicara masalah daun. Daun ini kalau di Papua itu nilainya tinggi. Nah, jadi segala sesuatu yang di Papua ini semua diukur dengan uang. Jadi saya, mohon maaf Pak Ketum, saya harus sampaikan seperti itu. Jadi kalau di Papua ini ya kita tidak bisa pungkiri, pungkanan semua Pak Gino ini ketawa terus. Jadi memang Pak Gino sampaikan itu, saya bilang, wah itu di Jawa Timur saya begitu, apalagi di Papua. Aduh, bingung saya tuh. Jadi mungkin saya minta petunjuk dari Pak Ketum, kira-kira kalau menyangkut kantor ya nanti kita mungkin harus bisa apa namanya, kalau Papua ini harus antisipasi lah. Ya, ya. Jangan sampai kita sudah menyampaikan, oh ini deal, ternyata di belakang itu mereka sampaikan di luar pengetahuan kita. Misalnya contoh, misalnya mereka kita di belakang, wah Yasin ini begini pasti kantor nggak ada nilai-nilai tambahnya begitu, atau ucapan terima kasih begitu. Saya terus terang saja Pak. Baik Pak Abidin. Jadi ya sekali lagi memang ya inilah apa ya, kita harus ngakui ini memang proses. Sekali lagi ini kita bersama-sama dan ini sosial. Saya akan berupaya cepatnya, tetapi kalau teman-teman misalkan ini ya, teman-teman ada pandangan pengusaha lokal atau apa namanya itu orang-orang baik lah di sana yang perlu katakan kita Zoom bersama gitu untuk menjelaskan ini agar kemudian bisa membantu kantor atau membantu apapun, saya welcome Pak. Saya welcome. Nanti kita atur jadwalnya. Kalau Zoom aman milik sendiri kita sehingga bisa sewaktu-waktu, hanya yang tidak aman sayanya ini Pak. Hanya yang tidak aman sayanya, jadi perlu ngatur waktu ini. Bukan tidak mau, tapi memang hari ini pun luar biasa dari pagi. Tadi saya kosongin ini sampai jam ini ya gitu. Apa namanya? Saya jujur Pak, saya memang timnya Pak Muldoko ya di KSP, kemudian juga di NU gitu, di PBNU. Agak pusing Pak ini dengan kasus politiknya beliau, tapi saya tidak akan ikut di sana sehingga hampir tiap hari harus ngurusi ini ngurusi itu tuh, ini agak pusing nih menuju ke 2024. Itu yang saya maksud tadi itu Pak Ketum itu saya. Gimana Pak? Gimana? Yang saya maksud orang-orang yang ada di Yasin ini kan bukan orang-orang polos yang non pekerjaan. Artinya maksudnya amanah yang lain. Ya. Jadi ya mudah-mudahan memberikan kemudahan gitu aja. Ya, amin. Tapi gini Pak, gini. Yang saya yakini adalah ini kan sebenarnya termasuk perintah guru saya dalam artian kiai, bantulah pondok, bantulah anak-anak pondok. Karena saya disuruh bantu pondok, saya bantunya dari sisi kesehatan gitu ya. Dengan Yasin ini saya juga bingung, kemudahan itu banyak sekali. Saya merasakan kemudahan itu luar biasa. Jadi saya ikhlaskan saja berjalan itu, kemudian yang saya temui di lapangan itu luar biasa gitu. Nah saya sangat yakin Bapak Ibu itu juga punya kesibukan, dan karena ini adalah sosial, ikhlas saja dulu, karena kalau penghasilan kita ambilkan dari sisi yang lain ya, dari sisi tadi bisnisnya tadi, dari sisi amal usahanya yayasan yang sambil berjalan. Insya Allah akan ada ke depan. Tetapi di awal ini ikhlaskan dulu. Dengan ikhlas ini luar biasa. Jadi banyak ada hal yang memang belum bisa saya ceritain ya. Nanti kalau ketemu saya cerita. Itu luar biasa sekali. Jadi saya mendapatkan kemudahan baik pribadi maupun Yasin itu di luar ekspektasi, sehingga kadang-kadang kita itu ini saya sudah jauh dari apa yang kita planningkan gitu. Termasuk pribadi loh Pak, itu jauh dari yang kita planningkan gitu ya.
Jadi memang tidak dapat uang di Yasin, tetapi dari yang lain itu luar biasa. Dari yang lain itu luar biasa gitu. Yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak kita bayangkan itu luar biasa. Akhirnya saya menambah keyakinan bahwa kalau kita itu mensedekahkan diri kita, baik pikiran, waktu, uang, tenaga itu, maka Allah akan ganti itu jauh lebih besar. Gitu, jauh lebih besar. Nah, kalau kiai saya itu bilang gini, wali itu tidak harus sholatnya itu kenceng, tidak semua dari jalur sholat kenceng. Tidak semua dari jalur pinter agama. Tapi kadang-kadang kita mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, itu jalur juga itu. Jalur kita untuk, ya tentu kita harapannya nanti ke surga, ridho Allah ya. Itu jalur yang luar biasa gitu. Maka sering saya sampaikan ke teman-teman di pusat dan teman-teman yang ketemu, masa depan di akhirat besok itu panjang sekali. Kalau kita hanya mengharapkan dari amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, zakat kita tentu tidak seberapa. Tapi kalau kita kemudian membantu para santri, katakan melalui Yasin, Yasin ini kemudian berkembang terus sampai entah kapan, kiamat min 1 detik, katakan gitu ya, berkembang sampai kiamat min 1 detik, artinya kita kan punya investasi amal ini, karena kita kan di awal ya, kita memiliki investasi amal yang itu akan kita nanti dikubur sampai sambil nunggu kiamat itu kita akan dapat ya hasil investasi amal kita lah gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang sekarang yang benar-benar saya siapkan, Pak. Saya pribadi ya, karena luar biasa tiba-tiba ada yang ngasih hotel, tiba-tiba ini, walaupun ini baru kita kelola lagi ya, karena hotel itu dulunya hotel plus-plus, Pak. Hotel plus-plus, tapi kemudian beliau ngomong, Pak, saya ingin, ya bahasa kasarnya tobat lah gitu. Ini dirubah, akhirnya kita rubah menjadi hotel bukan syariah, tapi hotel edutel Pak namanya, hotel edutel. Jadi edukasi hotel. Gitu ya. Kalau syariah langsung berat lah kita memproses ya. Tempatnya di Mabes, Pak. Kalau yang paham Jakarta mesti tahu tuh Mabes ya. Mangga Besar kan tahu ya. Nah, tempatnya di sana. Gitu. Di tengah kota tapi kanan kirinya godaannya luar biasa lah gitu ya. Nah, tapi sekarang sebulanan ini sudah dikenal bahwa hotel ini hotel yang bersih. Sudah dikenal lah, dari hotel yang bersih, Pak. Jadi nanti Bapak Ibu yang ke Jakarta tidak usah bingung. Kalau nanti ada ada katakan dari kantor. Nah, nanti bilang aja di hotel kita, Pak. Kan enak itu. Nanti kan ada fee marketingnya lah gitu ya. Nah, itu bisa kita atur. Gitu Pak, hotel sendiri bisa kita atur ya. Kalau Bapak Ibu di Jakarta hubungi kami ya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol enak di situ. Gratis Pak ya? Ya gratis. Bayar. Nanti kalau saya gaji karyawannya bagaimana nanti? Artinya murah lah gitu. Nanti kita set murah lah gitu Pak. Gitu ya. Diskon berarti Pak. Gimana? Ya. Diskon berarti. Diskon Pak, diskonnya gede lah. Nama hotelnya Hotel Feodora, Pak, namanya. Feodora. Ya, di Mabes nih. Kalau Bapak-Bapak yang sering ke Jakarta paham lah Mabes itu tempat apa ya. Gitu. Ya. Baik, Bapak, Ibu. Ada yang lain lagi? Silahkan. Sudah malam, Ketum. Baik. Sedikit, Pak Ketum. Boleh saya sedikit? Baik, Pak Kamto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bapak-Bapak yang saya hormati, saya cuma sedikit punya usulan bahwa di Yasin ini kan kita punya grup WA, Pak. Ya. Nah, grup WA ini kan menurut saya ibarat tanaman yang kadang-kadang itu kalau tidak kita sirami akan layu, Pak. Siap. Nah, ketika sudah layu itu menurut saya bahaya. Maksud saya apa? Maksud saya untuk Yasin ini, itu nanti dari pihak Pak Ketua atau Pak Sekjen dan sebagainya, itu memberikan update kegiatan yang ada, Pak. Siap. Misalnya
tadi dikatakan bahwa di Jakarta kita punya sumbangan kantor berbentuk hotel. Nah, itu difoto aja, difoto, kasih note keterangan, ini calon kantor kita di Jakarta. Ini grup kita akan betul-betul akan menjadi seger lagi, Pak. Ya. Siap. Di Surabaya nih, ada sumbangan kantor seperti ini. Itu akan menumbuhkan suatu trust kembali, karena ketika grup itu tidak ada info apapun juga, itu anggota grup itu justru akan cerita tentang makan soto, cerita tentang makan bakso, cerita mancing loh Pak. Ya. Dan itu lama-lama akan kalau tanaman itu kan menjadi layu. Jadi itu usul saya, jadi ada update informasi yang dilakukan Yasin ini. Ya, jadi ada apapun juga yang berbentuk positif itu tolong nanti bisa diupdatekan di grup biar nanti ada informasi-informasi yang memberikan pencerahan pada kita, Pak. Baik. Ya, itu satu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yang kedua, Pak. Yang kedua, ini mungkin program nanti, Pak, ya, program nanti. Tapi ini nanti kalau bisa dilaksanakan, misalnya Yasin sudah ada dana, ini semua ketua Yasin yang ada di Indonesia ini, Pak, se-Indonesia, kalau bisa suatu saat, Pak, nggak harus sekarang, ya, nanti kalau sudah memungkinkan, bisa diadakan pertemuan, saya yakin betul, selesai pertemuan, energi kita akan 1000 kali %, Pak. Sehingga melaksanakan program-program Yasin yang ada ini, saya yakin akan lebih mudah, dan kita pun juga pasti akan dengan senang hati, dengan betul-betul akan semangat luar biasa ketika itu terjadi. Tapi ini mungkin program entah jangka menengah atau jangka panjang, Pak. Cuma ini usulan dari saya aja. Tapi ini yakin ini akan bagus sekali. Baik, terima kasih Pak Ketum. Sambil saya catat ini. Baik, terima kasih Pak Kamto. Ini sambil saya catat ini. Itu usulan. Sudah direkam Pak Ketum. Mana Pak? Sudah direkam. Iya Pak, tapi kalau saya nanti dengerin rekam lagi hampir 2 jam, mungkin saya harus jujur Pak. Ya. Jadi langsung ringkasannya saya catat ini. Baik, mungkin malam ini cukup ya Pak. Tadi yang di grup insya Allah saya akan upayakan sebisa mungkin setiap hari saya update sesuatu lah gitu. Saya akan upayakan. Yang kedua, yang ketua itu kita juga akan usahakan. Kita usahakan segera Pak, yang akan kita usahakan segera. Mudah-mudahan sebelum Agustus itu sudah kita bisa kumpul. Mungkin gitu, Bapak Ibu. Mungkin cukup dulu ya malam ini ya. Siap. Ya, karena mungkin besok ada yang kerja, ada yang ini gitu. Saya besok pagi juga harus sudah ada kegiatan.